Jadi ini kita lihat ada yang ini teman-teman, akarnya sudah sampai ada yang mengering ini. Jadi asupan makanannya tidak dapat ini karena mengering, dan ini harusnya kita potong. Jadi sekalian kita propagasi, kita perbanyak, sekalian kita rapikan, kita potong akar yang tidak aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santai Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya akan melakukan propagasi atau memperbanyak tanaman hias kita yang bernama ini teman-teman, Philodendron maxicanum. Jadi barangnya seperti ini, Philodendron maxicanum. Dan ini teman-teman, kemarin kita sudah tanam ini selama 3 bulan. Jadi 3 bulan seperti ini. Dulu awalnya daunnya hanya 3 teman-teman. Sekarang tambah banyak menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun. Dan ini cukup untuk kita lakukan propagasi. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini akarnya, akar anginnya sudah banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada akar angin yang juga cukup banyak. Dan memang waktunya untuk kita bisa propagasi atau kita perbanyak. Jadi ini kita lihat ada yang ini teman-teman, akarnya sudah sampai ada yang mengering ini. Jadi asupan makanannya tidak dapat ini karena mengering, dan ini harusnya kita potong. Jadi sekalian kita propagasi, kita perbanyak, sekalian kita rapikan, kita potong akar yang tidak aktif. Nah oke teman-teman, langsung saja kita siapkan pisaunya. Ini pisau yang biasa kita pakai teman-teman, dan kita akan potong di sini, yaitu di sini teman-teman. Jadi kita sisakan nanti 1 daun pancing yang ada di tanggulnya. Jadi kita potong di sini teman-teman. Jadi di sini kita bisa potong, yaitu di bawah akar. Oke, kita potong saja. Ini kita bisa lihatkan teman-teman. Kita potong di bawah akar. Jadi batangnya agak keras teman-teman ini. Nah ini sudah terpotong. Oke, lalu kita bisa angkat teman-teman ini. Akarnya cukup lumayan teman-teman, cukup panjang. Nah kalau memang sulit teman-teman, kita bongkar saja. Jadi kita bongkar saja sambil kita lihat akarnya. Wow, akarnya cukup banyak teman-teman seperti ini. Jadi memang sulit untuk kita tarik karena memang akarnya sudah terlampau banyak. Tetapi kita memang harus tarik ini teman-teman karena kita mau propagasi. Dan ini kita lihat teman-teman, di atas ini tetap kita pakai lumut. Kemudian yang bawahnya biasa ada sekam, ada andam. Ini yang kita pakai. Wow, ini teman-teman, akarnya cukup panjang. Masih ada 1 yang masih tersangkut. Kita potong saja. Nah ini teman-teman, jadi sudah terlepas dari bonggolnya. Jadi kita lihat ini teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa maxicanum ini masih sehat. Terlihat akarnya ini masih putih teman-teman. Jadi masih bercabang-cabang putih, dan kita lihat di sini teman-teman, bekas potongannya. Ini spot merahnya tidak ada teman-teman. Jadi masih segar. Oke. Kemudian kita simpan dulu yang ini. Kemudian ini teman-teman, ini tadi kan sudah kita potong dan akan kita kembalikan ke potnya. Oke, kita kembalikan ke potnya. Seperti ini. Nah, kita kembalikan, dan yang kita potong tadi teman-teman, kita kasih antrakol. Jadi ini kita lihat teman-teman, di sini ada potongan, bekas potongan. Jadi untuk mengobati lukanya kita kasih antrakol. Ini teman-teman, antrakol yang sudah kita siapkan. Jadi kita tinggal oleskan saja di sini. Nah, cukup. Kemudian yang
ini teman-teman, yang berkurang ini kita tambahi media tanamnya. Jadi kita kasih media tanam lagi, yaitu moss teman-teman, atau lumut hutan. Jadi biar nanti dia beranak kembali, tumbuh lagi tunas-tunas yang baru. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita simpan dulu teman-teman. Sekarang kita mengerjakan yang sudah kita potong tadi ini. Jadi Maxicanum yang sudah kita potong, kita akan potong lagi teman-teman. Jadi kalau kita menanam dengan akar, ini jauh lebih aman teman-teman. Yaitu persentase hidupnya itu lebih tinggi daripada kita memotong tanpa pakai akar. Oke? Jadi kita akan potong teman-teman akar yang tidak berfungsi ini, karena nanti akan tumbuh lagi akar baru teman-teman. Jadi misalnya sudah kita potong, nanti akan tumbuh akar lagi di sini. Kemudian akan kita potong di sini teman-teman, di antara ruas atas sama ruas bawah. Karena kita lihat di sini teman-teman, di sini ada calon tunas baru, dan ini tidak boleh kita potong. Maka potong kita adalah di tengah-tengah sini. Oke, kita potong saja teman-teman. Oke, kita perlihatkan di sini teman-teman ya. Ya, sudah terpotong satu teman-teman. Oke, kita akan potong kembali. Nah, kita lihat di sini. Kita akan potong di sini teman-teman. Oke, di ruas sini. Jadi satu ruas kita bisa potong di sini. Ya. Oke, sudah dapat satu potongan. Kemudian kita potong kembali. Ini agak susah teman-teman. Kita potong di atas sini saja. Nah, di atas sini. Oke, kita potong di sini teman. Jadi ini ada 2 daun ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya malah lebih bagus kalau kita pakai 2 daun. Kemudian kita bisa potong kembali di sini teman-teman. Jadi di ruas ini kita bisa potong kembali di atas ruas teman-teman. Oke, kita potong. Dan di sini masih kita bisa potong kembali teman-teman, yaitu satu ruas. Baunya harum teman-teman. Jadi Maxicanum ini baunya harum, enak. Kita potong di sini. Nah, oke teman-teman. Jadi kita bisa lihat sekarang potongan kita. Kita hitung ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 batang yang sudah kita potong, sama indukannya 1. Berarti ini jadi 7 teman-teman. Jadi satu pohon ini bisa menjadi 7 potongan. Kemudian teman-teman, langkah berikutnya biasa kita kasih antrakol bekas lukanya ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak punya antrakol, ini juga bisa diberi betadin teman-teman. Karena punya saya antrakol, kita pakai antrakol. Dan belinya antrakol ini cukup gampang teman-teman, di toko bunga atau di pertanian ini juga ada antrakol. Oke, ini juga kita kasih teman-teman. Kita kasih antrakol. Jadi menanam tanaman yang sudah ada akarnya ini jauh lebih mudah teman-teman, daripada menanam bunga potongan ini tanpa menggunakan akar. Jadi ini kita diamkan sekitar 10 menit teman-teman, biar agak mengering sedikit. Nah, setelah itu nanti kita tanam. Jadi cukup mudah teman-teman, begini caranya. Jadi kita kasih antrakol saja, penutup luka.
atau kita bisa kasih betadin teman-teman. Betadin juga bisa. Oke. Kemudian ini juga kita kasih antrakol. Jadi tanaman kita menjadi banyak teman-teman kalau kita rajin mempropagasi untuk memperbanyak tanaman kita. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah kita kasih antrakol semua. Lalu kita siapkan media tanamnya. Ini yang penting teman-teman, karena media tanam ini harus kita siapkan dulu sebelum menanam, sambil menunggu ini menjadi agak kering teman-teman. Jadi antrakolnya agak kering, baru kita bisa tanam. Oke teman-teman, sekarang kita kasih media tanam. Media tanam kita sama seperti kemarin teman-teman, yaitu kita pakai media tanam ini. Jadi campuran antara sekam mentah, kemudian kita kasih andam, kemudian dolomit, kemudian lumut. Jadi kalau teman-teman ingin ditambah lagi ya pakai itu teman-teman, sekam bakar. Jadi ada sekam bakar, kemudian sekam mentah, andam, kemudian campuran lumut. Nah, oke. Sekarang kita masukkan di sini teman-teman. Kita masukkan satu per satu. Nah, ini kita siapkan tanamannya teman-teman. Jadi kita bisa tanam ke sini. Jadi satu pot ini teman-teman, kita bisa isi dua. Nah, misalkan ini seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa isi dua. Jadi untuk menghemat tempat. Dan nanti kalau sudah misalkan akarnya sudah tumbuh banyak, baru kita bisa pindah teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih media tanam lagi teman-teman. Kita kasih media tanam kembali. Nah, seperti ini. Kemudian di atasnya teman-teman, ini kita kasih yaitu lumutnya. Lumutnya ini teman-teman. Kita kasih lumut. Jadi biar dia tetap dingin, karena lumut juga media tanam yang bagus untuk tanaman philodendron teman-teman. Nah, oke. Seperti ini kita dapat dua teman-teman. Kemudian kita kasih lagi di sini. Tetapi ini cukup besar teman-teman, kita kasih satu saja. Karena ada yang cukup besar. Kemudian kita kasih media tanam kembali di sini. Jadi menanam tanaman hias sebenarnya itu cukup mudah teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit, apalagi tanaman tersebut sudah ada akarnya. Itu jauh lebih mudah daripada kita menanam tanpa akar. Oke, kita kasih mouse-nya atau lumutnya. Karena lumut ini kalau kita pegang teman-teman, ini dingin. Nah, lumut ini bisa kita beli di toko online teman-teman. Ini juga banyak menyediakan lumut seperti ini. Kemudian yang ini kita kasih satu saja teman-teman. Kenapa begitu? Karena ini pucuk yang tunggal. Jadi artinya tunggal dari potongan bonggol tadi, ini pucuknya. Maka kita tanam sendirian. Jadi tidak kita pisah teman-teman. Jadi ini sudah ada akarnya, ini untuk mempermudah perkembangan tanaman ini teman-teman. Kemudian atasnya kita kasih mouse seperti ini. Jadi kalau kita pegang mouse ini atau lumut ini dingin teman-teman, dingin. Jadi tanaman philodendron itu kan pada dasarnya di daerah yang lembab, daerah yang dingin.
atau di hutan-hutan gitu. Jadi media tanamnya juga sebenarnya media tanam yang dari hutan. Seperti ini, lumut kan dari hutan. Oke, dapat satu lagi. Kemudian yang ini masih dua, teman-teman. Oke, kita masukkan kembali di sini. Karena ini cukup besar, maka kita kasih satu saja, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita masukkan di sini, teman-teman. Kita kasih media tanam kembali. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa hidup, teman-teman. Karena yang ngasih kehidupan bukan kita, tapi Allah yang masih kehidupan. Jadi Allah mengasih kehidupan untuk tanaman ini, dan mudah-mudahan bismillah ini bisa hidup. Oke, kemudian di atasnya kita kasih moss atau lumut hutan, teman-teman. Jadi dikasih lumut hutan ini juga berfungsi untuk ini, teman-teman, merapatkan tanaman. Jadi tanaman tidak mudah goyah karena di atasnya ada toppingnya. Jadi ada topinya, yaitu lumut ini. Jadi memperkuat posisi tanaman. Jadi memang ada benarnya kita kasih lumut karena dia menjadi semakin kuat. Oke, ini teman-teman. Sekarang tinggal satu, teman-teman. Nah, ini ada satu, kita siapkan potnya. Nah, ini teman-teman, kita punya pot yang agak besar, enggak apa-apa. Karena ini akarnya juga panjang, teman-teman. Jadi, eman kalau kita kasih pot kecil. Jadi, biar pertumbuhan dia lebih maksimal, kita kasih pot yang agak besar. Oke, sekarang kita kasih media tanam, teman-teman. Jadi kalau potnya besar, tentunya metannya, media tanamnya ini juga lebih banyak. Tapi tidak apa-apa, biar tanamannya lebih maksimal, teman-teman. Jadi hidupnya lebih maksimal. Ini kita lihat, ini akarnya cukup besar, teman-teman. Jadi akarnya cukup besar seperti ini, maka yang terbaik memang media tanam ini lebih banyak. Oke, kita masukkan di sini. Jadi kalau ada akarnya, kesempatan hidup ini jauh lebih besar, teman-teman. Ini adalah Philodendron maxicanum, teman-teman. Oke, ini teman-teman, prosesnya sudah selesai. Cara melakukan propagasi di Philodendron maxicanum. Kemudian setelah ini apa, teman-teman? Kita siram ngocor. Jadi cukup mudah, dan untuk menyiramnya teman-teman ya sudah tahu, jadi tidak perlu kita berikan contohnya. Yang penting cara propagasinya seperti ini, media tanamnya juga seperti ini yang sudah kita jelaskan, dan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.